Selamat Hari Natal. Kiranya kita tetap bersukacita dalam akhir tahun 2024. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, meminta hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus, agar kiranya firman yang akan kita sama-sama dengar, firman yang sama-sama kita renungkan, dapat melekat, meresap, ada di hati kita, dan kita dapat melakukannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, pencipta kami, pemelihara hidup kami, dan penebus kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur dan bersukacita di hadapan-Mu, karena anugerah-Mu cukup bagi kami, dan tiap harinya Engkau terus memberikan kebaikan. Kami bersyukur karena kami boleh melewati hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai penghujung tahun 2024 di bulan Desember ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami melangkah di hari dan tahun berikutnya. Ya Bapa, kasihanilah kami, kiranya damai sejahtera Kristuslah yang memerintah hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh menikmati pekerjaan Roh Kudus ketika firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita akan bersama-sama dengarkan dan renungkan itu diambil dari satu kisah yang hanya dicatat oleh Lukas, seorang tabib pada zamannya. Dan kisah ini sangat menarik karena memang menjadi tema juga bagi gereja-gereja saat ini dalam mengingat, merayakan, dan sukacita Natal. Saya ambil satu ayat firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita dari Lukas, pasal yang kedua, ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Marilah kita pergi ke Betlehem. Gembala-gembala yang biasa di padang menjaga kawanan domba. Bisa jadi itu adalah domba-domba mereka, bisa jadi itu adalah domba-domba majikannya, atau domba-domba teman-teman sekampungnya yang dipercayakan untuk mereka jaga. Gembala, kalau kita ingat, maka kita akan tahu bahwa memang orang Israel sudah biasa dan menjadi tradisi seorang gembala, parmahan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Abraham, Ishak, Yakub juga adalah seorang gembala yang menggembalakan kambing domba. Dan kita juga tahu bagaimana Daud, seorang gembala yang masih muda, yang akhirnya masuk ke dalam medan peperangan melawan Palestina, dengan pengalamannya melawan serigala, beruang, dan binatang buas. Daud di dalam iman dan penyataan imannya, dia menyatakan kemenangan mengalahkan Goliat. Jadi biasa bagi orang Israel menggembalakan kambing domba. Bukan hal yang tidak biasa. Kalau kita tinggal di kota, atau mungkin juga tinggal di desa, ada yang belum pernah jadi parmahan atau gembala. Seorang gembala tidak berdiri sendiri, dia akan ada komunitas para gembala. Itu sebabnya disebut para gembala. Nah, yang menarik adalah gembala-gembala ini seperti biasanya mereka menjaga dengan serius pada malam hari. Mengapa serius? Karena memang tentunya pada malam hari bisa jadi binatang buas akan menerkam, para pencuri bisa mengambil domba-dombanya, bahkan bisa ada yang sakit atau tersesat. Maka para gembala biasa menjaga begitu seriusnya pada malam itu. Malam yang dingin, yang mungkin bisa kita katakan malam yang sangat-sangat memerlukan istirahat. Nah, di tengah-tengah perjalanan dalam menjaga itu, tiba-tiba datang malaikat, berjumpa dengan mereka. Jadi ini adalah inisiatif Tuhan melalui malaikat berjumpa dengan gembala. Gembala tidak pernah memikirkan ada malaikat datang. Di dalam perjanjian lama, biasanya yang datang kepada
manusia, malaikat-malaikat yang diutus oleh Tuhan adalah mereka yang menerima suatu perintah atau suatu rancangan Tuhan untuk bisa dikerjakan. Malaikat pernah berjumpa dengan Abraham, pernah berjumpa dengan Yakub, pernah berjumpa dengan Yosua, dan banyak lagi kisah di mana orang-orang yang secara khusus menjumpai mereka adalah para malaikat, baik secara pribadi maupun secara komunitas. Tetapi ini lain. Ini gembala, bukan rasul, bukan nabi, bukan juga ahli Taurat, bukan juga orang yang memiliki kekuasaan kedudukan yang baik. Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan berita kabar baik, berita sukacita. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Malaikat menyampaikan 3 identitas dari yang lahir. Kalau kita mengingat kelahiran kita, mungkin kita tidak pernah disebutkan identitasnya begitu hebatnya. Paling-paling kita akan dikatakan begini, nunga tubu popum dainang, nunga tubu pinoparmu gabe adong maguarmi tabana, manang igati maguarmi misalnya. Nah, sudah tumbuh, sudah lahir. Tetapi ini berbeda. Malaikat mengatakan yang lahir itu pertama adalah juru selamat. Biasanya kalau kita sebut sebagai juru selamat, kalau ada sebuah peristiwa yang membutuhkan pertolongan, lalu ada orang yang punya kekuatan, kemampuan untuk menolong, baru kita sebut juru selamat. Boado, boi, pc-pc, baru tubuh, didokon juru selamat. Ini menjadi sesuatu pertanyaan yang sangat tidak mudah dipahami. Yang kedua adalah Mesias, lahir Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan orang Israel. Mesias itu artinya yang diurapi. Yang menjadi penting kata Mesias ini dilekatkan pada seorang bayi. Padahal kalau kita mau menelusuri perjanjian lama, Mesias itu memiliki 3 jabatan yang penting. Nabi, imam, raja. Dan di dalam perjanjian lama, 3 jabatan ini bukan secara otomatis diterima oleh seseorang. Nabi misalnya. Nabi biasanya seseorang menjadi nabi kalau dia dipanggil, diutus oleh Tuhan menjadi nabi, tidak dari lahir. Misalnya Musa, Yesaya, Daniel. Atau dia menjadi seorang raja. Dia tidak langsung lahir jadi raja. Dia harus memulai prosesnya dulu baru jadi raja. Seperti Daud misalnya. Apalagi imam, dia harus latihan dulu menjadi imam, bagaimana prosesi sebagai imam. Nah, yang lahir ini adalah Kristus, Mesias. Yang ketiga adalah Tuhan, Lord, Tuhan, yang memberikan kemenangan. Bayi lahir sudah memberikan kemenangan. Nah, berita ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala, dan para gembala mendengarkannya dengan cermat, dengan seksama. Tetapi belum selesai mereka mungkin memikir-mikirkan siapa yang dimaksud ini. Apa yang dimaksud oleh malaikat ini? Mendadak langsung choir atau kur dari surga para malaikat bernyanyi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Wow, puji Tuhan. Jadi belum sempat memikir-mikirkan, mungkin merelasikan maksudnya siapa juru selamat, Kristus, dan Tuhan. Tetapi belum sempat mereka mendiskusikannya, karena memang banyak waktu, tentu gembala banyak waktu untuk bisa mendiskusikan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Tetapi para gembala ini langsung dengar. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Ini bukan pernyataan satu malaikat, tapi seluruh malaikat di surga bersama-sama memuji Tuhan. Ini suatu choir, kur yang besar sekali. Saya kalau misalnya jadi hadir di situ, wah bisa jadi kaget juga. Kaget juga. Bayangkan, untuk kita Amanginang, kita hadir di tengah-tengah, tiba-tiba malam, lalu ada cahaya yang terang sekali, lalu muncul puji-pujian. Wah, saya pikir di situ kita bukan hanya kaget, shock,
Ini mimpi kah? Seperti itu. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, mari kita ke Bethlehem. Sepertinya tidak ada hubungannya langsung. Sepertinya gembala-gembala ini langsung merespon dengan sesuatu yang sebenarnya sulit secara langsung kita mengetahui bahwa, oh, gembala ini sudah tahu ke Bethlehem dan sudah tahu di mana bayi itu dibaringkan setelah dilahirkan ibunya. Penulis Injil Lukas dengan jeli men-skip langsung kepada satu pernyataan, respon kepada gembala ini bersama-sama, tidak single, tidak sendirian, mari kita pergi ke Bethlehem. Untuk apa? Pergi ke Bethlehem. Kan cukup. Berita itu sudah dengar. Kegemilangan malaikat di surga sudah mereka rasakan. Kita harus tahu bahwa malaikat-malaikat yang menyampaikan firman maupun pengajaran maupun kesaksian kehadiran mereka, kita harus tahu para gembala adalah orang-orang yang juga terpelajar. Sudah menjadi kebiasaan bagi orang Israel, sejak masih umur 4, mereka sudah belajar di sinagog-sinagog, belajar tentang perjanjian lama, mereka fasih benar tentang kisah-kisah perjanjian lama. Sehingga ketika mereka mendengar itu, mereka langsung relate, berhubungan dengan apa sebenarnya yang terjadi di Bethlehem. Ya tentunya tidak ada seperti orang Majus yang diberi petunjuk bintang. Menarik di sini. Kalau orang Majus bisa datang ke Bethlehem, tempat di mana anak itu sudah dilahirkan, orang Majus bisa melihat dan masuk ke dalam rumah itu karena memang sudah melihat bintang dan dituntun oleh bintang. Tapi para gembala tidak. Ini kan mengherankan sekali. Saya ingin kita coba merenungkan bersama kata yang paling penting di sana adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Apa artinya Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Rumah roti. Daud pun dilahirkan di Bethlehem. Nah, sekarang keturunan Daud secara genealogis dari Yusuf dan Maria secara silsilah lahir juga di Bethlehem. Jadi secara historis, sejarah, para gembala ini sudah memahami kalau seorang keturunan raja itu lahir berarti ada satu perubahan ajaib nantinya. Apa itu? Apalagi disampaikan oleh malaikat itu adalah yang lahir juru selamat, Kristus, dan adalah Tuhan. Mari kita pergi ke Bethlehem, ke rumah roti. Tempat di mana ada kesejahteraan, di sana ada kebaikan, di sana ada kemurahan hati Tuhan. Mari kita datang ke sana. Apa sebenarnya yang terjadi di sana? Saya tidak tahu apa perasaan mereka dalam perjalanan mereka dari tempat penggembalaan mereka sampai masuk ke Bethlehem, ke rumah itu. Pasti kalau saya akan bertanya, toho dunainyon, baritaon, bener nggak sih cerita ini? Jadi mereka bisa jadi mengkonfirmasi. Kan banyak juga yang lahir pada waktu itu. Mungkin ada yang lahir pada waktu itu di Bethlehem. Buktinya nanti kita tahu bahwa ada satu keputusan Herodes bahwa yang lahir di bawah umur 2 tahun akan dibunuh. Banyak yang bayi yang meninggal. Berarti ada bayi-bayi lahir juga yang mungkin sudah lahir. Jadi bagaimana gembala itu dipimpin oleh Tuhan dengan kepekaan yang dikasih dari Tuhan untuk mengetahui di rumah itu adalah bayi yang dimaksud oleh malaikat. Itu adalah pimpinan Tuhan. Tetapi ada niat yang baik untuk pergi ke Bethlehem. Mengkonfirmasi, meyakinkan berita itu adalah benar. Dan berita itu harus dibuktikan. Nah, ini yang seringkali kita harus juga belajar dari gembala-gembala yang sederhana itu. Setiap apapun yang kita dengar, informasi apapun, berita apapun, dari firman, dari siapapun, dalam media apapun, kita perlu membuktikannya, benar atau tidak. Jangan-jangan apa yang kita dengar itu setengah kebenaran. Setengah kebenaran bukanlah kebenaran. Jangan-jangan yang kita dengar itu adalah penipuan. Atau cerita-cerita isapan jempol.
atau hanya harapan-harapan saja? Maka perlu diuji, diklarifikasi, dikonfirmasi. Benarkah berita yang disampaikan malaikat ini? Nah, para gembala langsung masuk ke dalam suatu pembuktian. Dan ketika di sana, di rumah di Bethlehem itu, apa yang ditemuinya? Maria, Yusuf, dan bayi itu. Di ayat 15 sampai ayat 16, yang menarik adalah lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Seolah-olah kalau dari ayat 15 sampai dengan ayat 16 ada gap, ada jeda, tetapi langsung penulis yaitu Lukas memberikan ringkasannya. Mereka berjumpa dengan Yusuf dan Maria di rumah di mana Yusuf Maria ada di sana. Rumah itu biasa di zaman itu, di rumah-rumah orang Israel, khususnya di Bethlehem, ada kandangnya. Dan kandang itu adalah tempat pemeliharaan kambing domba. Karena memang tidak ada penginapan, di sekitarnya lagi sudah habis, karena memang ada tuntunan untuk mendaftarkan diri sensus. Nah, mereka bisa hadir di sana, karena memang sudah kebiasaan mereka adalah menerima tamu. Kalau itu keturunan daripada kerajaan orang-orang Daud, maka mereka dengan hati terbuka menerima tamu dari luar. Itulah sebabnya Yusuf Maria, walaupun tidak dapat penginapan, tapi dapat tempat, di mana tempat itu yang kosong hanya kandang kambing domba itu. Entah adakah di sana kambing domba, tidak dicatat dalam Alkitab. Yang ada di kata Alkitab adalah domba-domba itu ada di padang, dipelihara, dijaga oleh parmahan gembala itu. Berarti ada di sana. Walaupun kambing domba nggak ada misalnya, ataupun ada, tetap tempat itu kotor, bau, dan tidak layak. Gembala-gembala itu menjumpai bayi yang dibaringkan di palungan. Jadi bayangkan bagi kita, disuruh pergi ke Bethlehem, tempat roti, rumah roti, tapi yang dijumpai rumah yang adalah kandang kambing domba. Ini kan nggak masuk akal. Kalau misalnya dapat undangan, bawa-bawa undangan, pergi ke restoran, begitu masuk ke sana, yang disediakan bukan makanan minuman, tapi yang disediakan sesuatu yang mungkin bukan seharusnya di resto itu ada. Sama, pergilah ke Bethlehem, di sana ada bayi. Di Bethlehem itu ada kesejahteraan, ada kebaikan, dan di sana kamu jumpai di sana bayi yang baru dilahirkan, dibaringkan di palungan. Tapi nggak ada apa-apa di sana. Nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada roti. Yang ada mungkin bau, yang ada mungkin sesuatu yang tidak pantas. Kalau para gembala datang ke situ wajar-wajar karena memang mereka sudah biasa berjumpa dengan atau bergaul dengan kambing domba dan sudah biasa cium baunya. Jadi bukan sesuatu yang membuat para gembala itu jijik atau terheran-heran. Tidak. Tetapi yang membuat para gembala itu meyakinkan bahwa apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari para malaikat, dan melihat Yesus, dia kembali konfirmasi. Aku sudah dengar loh, dari malaikat, seperti ini ceritanya. Dan bukan hanya itu, para malaikat bernyanyi memuji Tuhan. Diceritakan kepada Maria, diceritakan kepada Yusuf, dan tentu bayi Yesus tidak bisa berespon pada waktu itu. Dan semua orang mendengar, berarti tidak hanya Yusuf, tidak hanya Maria, tidak hanya bayi Yesus, tidak hanya para gembala yang datang, tapi ada orang-orang lain yang sekitarnya, paling tidak yang punya rumah, yang punya kandang itu ada di situ. Mereka dengar, mereka memahami, inilah hal yang sangat ajaib. Seorang gembala biasa, tetapi dipakai Tuhan meneruskan berita kabar baik. Dan berita kabar baik diberitakan dengan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, tidak menjanjikan bahwa nanti kalau lihat bayi itu akan ada kesejahteraan. Karena datang ke rumah di bait Allah, yaitu rumah roti. Tidak demikian. Gembala-gembala itu cerita, dan Maria menyimpan rahasia itu. Apa yang terjadi pada gembala-gembala itu setelah kembali? Memuji Tuhan, memuliakan Allah, dan kembali menjadi gembala. Dia tidak jadi raja, mereka tidak jadi rasul, mereka tidak jadi orang yang dianggap mempunyai posisi yang hebat di masyarakat. Mereka tetap jadi parmahan, tapi hati mereka sudah dipenuhi dengan sukacita surgawi. Apa pembelajarannya dari sini, Amanginang, untuk kita semua? Pembelajarannya yang sederhana, yang pertama. Kalau kita mendengar berita sukacita dari Tuhan, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi, terima dengan iman,
dan renungkan menjadi satu bagian dalam hidup kita, di parusor-rusor madi bagasan roatabe, sambil martangiang, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, dan kiranya Tuhan memberi pencerahan. Jadi ada kalanya firman Tuhan yang kita dengar, kita nggak ngerti. Walaupun kita bisa tafsir dalam bahasa Ibraninya, Aramiknya, Yunaninya, bahkan kita bisa hermeneutiknya dengan parsing yang ada, kadang-kadang kita nggak ngerti. Nggak ngerti benar-benar. Seperti yang saya jelaskan tadi, Amanginang, banyak hal yang nggak kita mengerti. Bagaimana seorang gembala kok bisa diberikan privilege seperti itu? Nah, ini hal yang pertama yang kita perlu pelajari dalam Natal ini. Kalau Tuhan mengatakan hari ini telah lahir bagimu, Tuhan, Juru Selamat, Mesias, kita aminkan, kita yakini. Kalau kita belum mengerti, minta Roh Kudus memberi pencerahan. Kalau kita sudah mengerti, langkah kedua yang dilakukan oleh gembala yang kita juga perlu untuk pembelajaran kedua, yaitu apa? Kita bagikan itu. Kita ceritakan sama orang lain. Sukacita yang kita dapatkan dari Tuhan melalui firman, melalui kebaikan-kebaikannya, kita bagikan kepada orang lain. Kita bagikan seperti pergi ke rumah roti itu, ke Bethlehem. Membagikan roti-roti kehidupan bagi banyak orang. Rela bersedia membagikan itu kepada banyak orang. Mari kita lakukan itu, Amanginang, ibu bapak, keluarga kita semuanya yang di sini, untuk berbagi. Berbagi dari apa yang ada. Para gembala tidak punya apa-apa. Dalam pengertian dia tidak membawa sesuatu seperti orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Tidak punya itu. Mereka punya berita. Dan berita itu yang mengubah isi dunia. Berita itu yang membuat orang memiliki pengharapan. Berita itu yang menjadikan orang lain bersuka cita. Berita apa sebenarnya yang paling penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah zaman ini? Mardame mahamu, damai sejahtera, shalom, iren. Nah, berita itu kita harus bagikan. Karena dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera. Di rumah roti ada damai sejahtera. Bawalah damai sejahtera itu untuk memperdamaikan. Bagaimana caranya saya dan kita sekalian bisa menerapkan damai itu? Hak kita harus berani mengatakan, aku berani membatalkan atau menyerahkan atau menggunakan hak saya untuk orang lain. Kedua, bagaimana kita bisa berdamai? Melangkah untuk mengampuni, mengasihi orang lain. Dang holan hata, nato, no action talk only. Baru ada damai. Kan seperti gembala ini. Dia nggak banyak mikir-mikir dulu. Tunggu dulu, saya mau periksa dulu teksnya. Para gembala ini juga tidak terus-menerus berdebat sampai pagi. Tidak. Gembala ini langsung mengatakan, marilah kita. Itu berarti mereka langsung beraktivitas. Tidak ada sebuah jeda. Jadi, kalau yang baik, jangan tunggu dan tunda. Kalau ada hal baik yang kita bisa kerjakan, jangan tunggu dan tunda. Itu namanya berdamai. Hal baik apa? Ya, saling mengasihi, saling menunjukkan kasih. Itu yang perlu kita lakukan. Hal yang ketiga adalah kita harus mempersilahkan orang lain untuk lebih maju, lebih baik, dan lebih dari kita. Harus membuka ruang untuk itu. Para gembala setelah cerita itu semua, para gembala nggak duduk manis di situ, lalu kemudian mengambil karcis. Kamu mau lihat ya, bayi yang baru lahir itu hebat loh. Ini loh ceritanya. Saya ketemu malaikat, saya ketemu paduan suara dari surga. Kalau mau cerita saya, ayo kutip, supaya kalian dilihat bayi ini. Tidak dijadikan bayi Yesus itu bisnisnya. Tapi biarkan orang lain untuk melihat, menyaksikan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya merayakan Natal, mari kita memberi kesempatan kepada orang menikmati di rumah roti itu. Mari kita lakukan itu. Maka para gembala itu setelah selesai semuanya, dia kembali ke tempat. Karena takut-takutnya kambing dombanya sudah dicuri orang, bukan? Ingat loh, kan kambing domba ditinggalin di padang. Takut-takutnya binatang buas sudah ambil itu apanya. Berarti gembala itu rela meninggalkan sesaat pekerjaannya untuk hal yang lebih penting dari pekerjaannya. Ini pelajaran yang keempat. Meninggalkan hal penting yang lebih penting dari apapun dari pekerjaannya. Amanginang, kita semua, mana yang lebih penting dalam hidup kita?
Dan beranikah kita meninggalkan yang kelihatannya penting bagi kita, lalu kita tinggalkan demi untuk hal yang jauh lebih penting? Apa yang jauh lebih penting dalam hidup kita? Bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memulai segala sesuatu. Para gembala nggak mikir ya. Saya kadang-kadang pikir, ini gembala terlalu nekat. Kenapa? Ditinggalin loh kambing dombanya. Beberapa saat, entah 1 jam kah 2 jam, saya nggak tahu berapa menit mereka ada di sana. Setelah ditinggalkan, mereka balik lagi. Bayangkan kalau begitu mereka kembali, ngadi dia, habing dombai. Hilang misalnya, kira-kira mereka nyesel nggak ketemu Yesus? Amanginang. Nyesel nggak mereka? Susah hati nggak mereka? Jawabannya tidak. Di pihak lain, karena dia lebih memprioritaskan Tuhan dan bahkan lebih mau mengklarifikasi kebenaran, Tuhan adalah Tuhan yang menjaga hidup mereka. Mereka tidak berubah status jadi pemilik atau penguasa atau orang hebat. Tetap mereka sebagai parmahan, sebagai gembala. Tapi dalam kasus-kasus tertentu mereka tetap memprioritaskan Tuhan. Dan tentunya mereka dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini pembelajarannya. Bagi kita saat ini, di tengah-tengah kondisi situasi yang kompleks, di rumah keluarga kita masing-masing, ada yang diminta Tuhan, mari kita ke Bethlehem. Mengapa? Karena di Bethlehem ada sukacita. Sudah sampai sana, bagikan sukacita itu kepada orang lain. Bagikan berita baik itu. Tidak usah khawatir kehilangan ini dan itu. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa menjaga hidup kita. Kami mengalami satu keluarga, hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan. Dan itu tidak bisa dibayangkan perjuangan iman itu. Walaupun tidak seperti gembala ini yang begitu hebatnya diberikan Tuhan. Tapi kami itu bisa melihat Tuhan bekerja. The hidden hand, tangan Tuhan yang tidak kelihatan memberikan kekuatan. Itulah pesan Natal untuk kita, Amanginang, untuk kita semua keluarga, untuk saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pesan Natal ini kiranya menolong kita untuk terus seperti gembala-gembala yang bersuka cita memberitakan kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk refleksi hamba-Mu yang terbatas, yang lemah, yang kurang, yang perlu dielaborasi lagi. Bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya berita Injil, berita kabar baik ini untuk dibagikan kepada banyak orang. Ada banyak orang yang mengalami kondisi letih lesu dan berbeban berat. Tetapi ketika kami mengingat kelahiran-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, Engkaulah satu-satunya Mesias, dan Engkaulah satu-satunya yang dipertuhan. Engkaulah Tuhan kami. Membuat hati kami gembira dan sukacita. Ajar kami berbagi kasih, berdamai dengan sesama, mau menjalankan tugas tanggung jawab kami, sekalipun situasi kondisi kami tidak berubah, tapi sukacita di hati kami yang penuh dari-Mu itulah yang mengubah arah hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami. Amin.